Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Pada hari ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari topik fisika yang sebelumnya, yaitu vektor. Menentukan resultan vektor dan arahnya. Video ini ditujukan untuk memahami lebih lanjut tentang vektor, bagaimana melakukan proyeksi vektor, mencari resultan vektor, dan menentukan arah vektor resultan. Dari fisika SMA, vektor, resultan vektor, dan arahnya, bagian kelima. Oke, kita langsung saja melihat latihan yang pertama. Dua buah vektor masing-masing 6 Newton dan 8 Newton mengapit sudut 120 derajat. Hitunglah resultan kedua vektor tersebut. Kita anggap ini sebagai vektor yang pertama, yaitu sebesar 6 Newton dan kita sebut sebagai F1. Dan ini adalah vektor yang kedua. Kita katakan F2 sama dengan 8 Newton. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan vektor. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode paralelogram atau jajaran genjang. Metode jajaran genjang ini hanya meng-copy-paste vektor-vektor yang ada sehingga membentuk jajaran genjang. Perhatikan sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Maka dengan menggunakan metode jajaran genjang, kita hanya meng-copy paste vektor-vektor yang ada sehingga membentuk jajaran genjang. Ya, ini dia, F2 kita copy paste dan F1 juga kita copy paste. Maka akan ditemukan resultan vektor yang dimulai dari titik pangkal menuju ujung yang berada di hadapannya. Kita katakan ini sebagai vektor R, ya, resultan. Khusus untuk dua vektor, saya ulangi, khusus untuk dua vektor, ya, hanya untuk dua vektor saja, R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Saya ulangi, R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Ini adalah rumus untuk dua vektor saja. Tolong ya, untuk dua vektor saja. Ya, rumus resultan vektor khusus dua vektor. Nah, dengan memasukkan angka-angka yang ada, akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 8 cos 120 derajat. Kita akan temukan 36 ditambah 64 ditambah 2 kali 6 kali 8 kali min setengah, yaitu cos 120. Maka dihasilkan akar 52 atau 2 akar 13 Newton. Jelas ya? Yuk kita lihat latihan kedua. Hitung resultan vektor dan arah resultan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, perhatikan. Ini adalah vektor pertama.
Ini adalah vektor kedua. Ini adalah vektor ketiga. Dan ini adalah vektor keempat. F1 12 Newton dengan sudut 60 derajat pada sumbu X. F2 adalah 10 Newton dengan sudut 60 derajat juga terhadap sumbu X. Dan F3 adalah 8 Newton dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Dan F4 adalah 6 Newton dengan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Jelas sampai sini? Apa yang akan kita lakukan pertama? Karena keempat vektor ini tidak nempel pada sumbu X dan sumbu Y, maka vektor-vektor ini wajib diproyeksi. Saya ulangi, apabila ada vektor tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y, maka wajib diproyeksikan. Seperti ini F1 dengan membentuk persegi panjang, ya, maka kita akan dapatkan F1X dan F1Y. Demikian juga dengan F2, kita bentuk kotak sehingga ditemukan F2X dan F2Y. Demikian juga dengan F3, kita bentuk kotak atau persegi panjang, maka akan dihasilkan F3X dan F3Y. Dan yang terakhir F4, kita proyeksikan lagi, kita bentuk kotak atau persegi panjang, maka dihasilkan F4X dan F4Y. Sampai sini. Jadi vektor-vektor yang tidak menempel pada sumbu X dan sumbu Y wajib diproyeksikan dengan arah vektor dari titik pangkal, ya. Proyeksi vektor selalu menghasilkan dua vektor, yaitu di sumbu X dan sumbu Y. Sampai sini. Kita perhatikan ini sebagai vektor F1. Proyeksi vektor selalu menghasilkan dua vektor, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dengan theta pada sumbu X, maka F1 ini jika diproyeksikan akan menghasilkan dua vektor, yaitu F1X, yaitu F1 cos theta. F1X didefinisikan sebagai F1 cos theta. Dan proyeksi vektor yang kedua disebut dengan F1Y, sama dengan F1 sin theta. Bagaimana cara menentukan apakah dia cos atau sin? Saya ulangi, bagaimana cara menentukan apakah dia cos atau sin? Sangat mudah. Ini dia tipsnya. Di mana ada sumbu mengapit sudut, maka proyeksinya menjadi cos. Saya ulangi, di mana ada sumbu mengapit sudut, maka proyeksinya menjadi cos. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa sumbu X pasti cos, itu adalah pendapat yang salah. Yang benar adalah di mana ada sumbu mengapit sudut, maka proyeksinya menjadi cos. Makanya pada proyeksi F1 ini, F1X-nya F1 cos theta. Kenapa? Karena sumbunya mengapit sudut. Kita perhatikan awalnya, ya. Coba kita perhatikan dari awal.
Ini adalah F1 dan ini adalah sudut. Nah, ini adalah sumbu X. Karena sudut theta mengapit sumbu X, maka F1X menjadi F1 cos theta. Jelas sampai sini? Maka F1X menjadi F1 cos theta. Karena sumbu X-nya mengapit sudut theta. Akibatnya F1Y menjadi F1 sin theta. Jelas sampai sini? Jadi jelas bahwa di mana ada sumbu mengapit sudut, maka proyeksinya menjadi cos. Yuk kita lanjutkan. Lalu kita akan cari sigma fx. Perhatikan pada diagram yang ada di samping. Kalau kita lihat pada sumbu X, maka sigma fx sama dengan F1X ditambah F4X dikurang F2X dikurang F3X. Perhatikan hanya pada sumbu X saja. Ulangi. F1X ditambah F4X dikurang F2X dikurang F3X. Jelas? Kita lanjutkan. Sigma fx sama dengan f1 cos 60 ditambah f4 cos 45 dikurang f2 cos 60 dikurang f3 cos 30. Sampai jelas? Perhatikan, untuk memperjelas pada sumbu X-nya, saya akan memberikan tanda pada sumbu X-nya. Ya, jelas sampai sini? Pada sumbu X, kita akan temukan pada sumbu X, kita akan temukan F1X, F4X, F3X, dan F2X. Jelas sampai sini? Sehingga sigma fx adalah F1X tambah F4X dikurang F2X dikurang F3X. Jelas? Sehingga sigma fx sama dengan f1 cos 60 ditambah f4 cos 45 dikurang f2 cos 60 dikurang f3 cos 30. Jelas sampai sini? Perhatikan hanya pada sumbu X saja. Nah, yuk kita lanjutkan. Sehingga kita lanjutkan, sigma fx sama dengan 12 cos 60 ditambah 6 cos 45 dikurang 10 cos 60 dikurang 8 cos 30. Dengan menggunakan kalkulator atau memasukkan angka trigonometrinya, maka kita akan temukan sigma fx sama dengan min 1,69 Newton. Jelas? Ya, sekarang kita ke sigma fy. Sigma fy sama dengan f1y ditambah f2y, maaf, sini adalah harusnya 2y, dikurang f4y, dikurang f3y. Kurangi. F1y ditambah f2y, dikurang f4y, dikurang f3y. Kita sampai sini, ini ada kesalahan sedikit, bukan F2X tapi F2Y. Ini harusnya adalah F2Y.
Sampai sini. Kalau kita lihat dalam diagram, kita bisa perhatikan, saya berikan tandanya pada sumbu Y adalah seperti ini. Jelas? Sehingga pada sumbu Y kita bisa perhatikan F1Y, F2Y, dikurang F4Y, dikurang F3Y. Nah, saya ulangi, F1Y ditambah F2Y, perhatikan panahnya, dikurang F4Y, dikurang F3Y, perhatikan panah. Datang sini. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, sigma F sama dengan F1 sin 60 ditambah F2 sin 60 dikurang F4 sin 45 dikurang F3 sin 30. Dengan memasukkan angka-angkanya, sigma F sama dengan 12 sin 60 ditambah 10 sin 60 dikurang 6 sin 45 dikurang 8 sin 30. Sigma Fy-nya adalah 10,81 Newton. Sigma Fy-nya adalah 10,81 Newton. Jadi sigma Fx-nya min 1,69 Newton dan sigma Fy-nya adalah 10,81 Newton. Sampai sini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sigma Fx yang didapatkan adalah min 1,69 dan sigma Fy sama dengan 10,81 Newton. Ulangi. Sigma Fx adalah min 1,69 Newton dan sigma Fy sama dengan 10,81 Newton. Bagaimana mencari resultannya? Untuk resultan, kita menggunakan rumus seperti ini. Akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Ulangi. Resultan adalah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Dengan memasukkan data-data yang ada, maka kita akan dapatkan R sama dengan min 1,69 kuadrat ditambah 10,81 kuadrat. Hasilnya adalah 10,94. Jelas? Hasilnya adalah 10,94 Newton. Sampai sini. Jadi resultannya adalah 10,94 Newton. Hasil dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Bagaimana dengan arahnya? Kita perhatikan. Untuk mencari arah resultan, kita perhatikan bahwa hasil proyeksi dari keempat vektor tersebut adalah sebagai berikut.
Jelas ya? Pada sumbu X kita temukan F4X dan F1X pada arah kanan, sedangkan pada arah sebaliknya ada F3X dan F2X. Sedangkan pada sumbu Y pada bagian atas atau ke arah atas kita temukan F1Y dan F2Y. Sedangkan dengan arah sebaliknya, arah ke bawah, kita temukan F3Y dan F4Y. Kita temukan sebelumnya bahwa sigma Fx sama dengan min 1,69 Newton dan sigma Fy adalah 10,81 Newton. Oke, resultan juga sudah kita temukan ya. Untuk menentukan arah R, maka wajib kita memastikan di kuadran mana posisi R terletak. Bagaimana cara menentukan posisi dari R tersebut? Ya, kita lihat lagi berikut. Sigma Fx adalah min 1,69 Newton, daerah negatif. Sedangkan sigma Fy adalah 10,81 Newton, daerah positif. Seperti kita ketahui bahwa pada Kartesius kita akan menemukan 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sigma Fx-nya adalah daerah negatif, berarti ke arah kiri. Sedangkan sigma Fy-nya adalah positif, berarti ke arah atas. Maka kita simpulkan resultan tersebut berada pada kuadran 2. Jadi arah R terletak di kuadran 2. Nah, sekarang kita akan mencari berapa sudut yang dibentuk. Dengan menggunakan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx, maka kita akan masukkan angka Fx dan Fy ya dalam rumus ini. Sehingga tan theta sama dengan 10,81 dibagi min 1,69. Sehingga datanya adalah menggunakan kalkulator arcus tan atau tan pangkat min 1 dari 10,81 per min 1,69. Maka dihasilkan tetanya adalah min 81,11 derajat. Tetanya adalah min 81,11 derajat. Bagaimana cara mengubah min 81,11 derajat menjadi positif? Tambahkan saja 180 derajat. Jadi 180 derajat ditambah min 81,11 derajat, sehingga dihasilkan sudutnya adalah 98,89 derajat. Lalu sini cara menentukan arah.